Halo guys, kembali lagi bersama Mimin. Seperti biasa, Mimin akan menyajikan film horor terbaik, yaitu film yang cukup layak untuk kalian tonton. Film ini berjudul Sting, rilisan tahun 2024. Jadi film ini menceritakan adanya sosok makhluk asing yang jatuh dari luar angkasa. Tidak diketahui dari planet mana atau dari galaksi mana. Namun uniknya adalah biasanya makhluk luar angkasa yang jatuh ke bumi adalah sesosok alien atau si jadul dalam film India. Namun sebaliknya, makhluk asing itu hanyalah seekor laba-laba kecil. Terlihat tidak ada yang aneh dan tidak membahayakan. Namun semua ini hanya permulaan saja. Mereka tak sadar kalau ada bencana besar yang akan terjadi. Lalu bagaimana dengan ceritanya? Seperti biasa, Mimin mau saranin untuk siapkan bantal, guling, cemilan agar kalian jongjor atau PW ketika mendengar alur cerita filmnya. Pada awal mulanya terlihat ada percikan batu meteor menembus atmosfer bumi. Batu meteor itu terjatuh di sebuah apartemen, tepatnya di dalam salah satu kamar yang ada di sana. Benda langit yang terjatuh itu ternyata adalah sebuah telur. Tak lama telur itu menetas, lalu keluarlah hewan berbentuk laba-laba. Di saat bersamaan, seorang gadis keluar dari lubang ventilasi udara. Gadis itu bernama Charlotte. Suara gaduh dari benda langit yang tadi terjatuh membuat dia mencari benda langit tersebut. Di sana dia melihat ada bekas lubang kaca jendela. Namun tak sengaja laba-laba itu hinggap di tangan Charlotte. Dia cukup terpukau dengan bentuk laba-laba karena melihat laba-laba seperti itu. Berhubungan terdengar seperti ada seseorang yang akan masuk. Charlotte lalu bergegas pergi dan tak lupa dia juga membawa laba-labanya. Awalnya dia pikir itu hanya laba-laba biasa saja. Tanpa ada kecurigaan, dia pun mencoba akan memeliharanya, memasukkannya ke dalam toples. Di sana juga kita diperkenalkan kepada Nathan dan Heather, yang adalah kedua orang tua Charlotte. Charlotte mulai menyelidiki laba-laba itu. Namun dari hasil pencarian di internet, tidak ada satupun yang serupa dengan laba-laba yang ia temukan. Dan yang membuat dia terkejut, laba-laba itu bisa bersuara, seolah-olah ingin mencoba berkomunikasi dengan Charlotte. Dia sendiri tidak begitu paham, namun ketika Charlotte mencoba memberikan seekor serangga, laba-laba itu langsung memangsanya. Akhirnya Charlotte paham kalau suara itu menandakan kalau laba-labanya sedang kelaparan. Selain mengeluarkan suara, semuanya masih terlihat normal. Laba-laba itu begitu lahap memakan mangsanya, hingga membuat Charlotte bersemangat untuk terus memberi makan. Tapi Charlotte mulai merasa aneh ketika laba-laba itu begitu rakus. Dan pada malam harinya, ketika semua orang sedang tertidur, laba-laba yang ada di dalam toples itu keluar, dan lebih anehnya, laba-laba itu bisa tumbuh lebih cepat hanya dalam hitungan jam. Si laba-laba lalu masuk ke lubang ventilasi udara. Di keesokan pagi, keanehan mulai terjadi. Tetangga apartemen Charlotte dikejutkan ketika dia menemukan burung peliharaannya tewas dengan tubuh yang tercabik-cabik. Dari apa yang terjadi kepada burung peliharaannya, jelas kalau itu bukan dilakukan oleh seekor tikus. Sementara di kamar, laba-laba itu tidak hanya bisa tumbuh dengan cepat, bahkan dia juga bisa dengan cepat beranak pinak. Charlotte belum sadar kalau ada laba-laba lain berada di luar sana. Tak sengaja dia menjatuhkan kapur barus dan terjatuh persis di dekat toples. Lalu tiba-tiba laba-laba itu bereaksi mengeluarkan suara bising. Bahkan terlihat laba-labanya seperti ketakutan dengan bau dari kapur barus. Merasa aneh, Charlotte pun mencoba menempelkan kapur barus di bekas jaring laba-labanya, dan terlihat jaring laba-labanya terbakar. Charlotte akhirnya jadi tahu kelemahan dari si laba-laba itu. Dari waktu ke waktu, Charlotte terus memberikan makanan kepada si laba-laba yang dia beri nama laba-laba itu dengan nama Sting. Hingga sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Laba-laba itu mulai menyerang penghuni apartemen. Salah satunya adalah Maria, seorang janda yang tinggal bersama anjingnya. Dia dikejutkan laba-laba yang menyerang dirinya. Akibat dari sengatan racun tersebut, kulit Maria langsung melepuh. Bahkan racun laba-laba membuat Maria menjadi lumpuh. Dan pada malam itu, Maria menjadi korban pertama yang wafat. Melihat laba-labanya tumbuh besar dengan cepat, Charlotte berinisiatif memindahkan laba-labanya ke sebuah akuarium. Kebetulan tetangga apartemennya ada juga yang memelihara hewan-hewan melata. Pria itu bernama Eric. Charlotte memperlihatkan laba-laba itu kepadanya, dan mungkin saja Eric tahu jenis laba-laba apa itu sebenarnya. Namun Eric sendiri belum pernah melihat laba-laba yang seperti ini.
Melihat tingkah laku dari si laba-laba, Eric merasa terheran sekaligus khawatir. Takut kalau laba-laba tersebut malah membahayakan mereka, terutama kepada Charlotte. Eric akan memberikan akuarium, tapi dia sendiri yang akan memindahkan laba-laba tersebut ke dalam akuariumnya. Eric harus melakukannya sendirian dan dia berjanji akan mengembalikannya kepada Charlotte pada besok harinya. Charlotte pun percaya dan dia pun kembali pulang. Di lain sisi, kematian Maria akhirnya diketahui oleh Nathan. Ketika Nathan akan mengembalikan anjingnya yang berada dalam lubang ventilasi udara, tak lama setelah itu Nathan mendapatkan telepon dari Eric, meminta Nathan untuk segera menemuinya. Eric memberitahukan soal laba-laba yang dipelihara oleh Charlotte. Eric menghimbau agar laba-laba ini tidak disimpan di dalam apartemen, karena laba-laba ini sangat aneh dan mungkin saja sangat berbahaya jika menyerang manusia. Nathan pun kembali pulang menemui Charlotte, menanyakan kenapa Charlotte tidak memberitahu mereka kalau selama ini Charlotte memelihara laba-laba beracun. Mendengar itu, Charlotte langsung menanyakan di mana Sting. Nathan mengatakan kalau Sting atau laba-labanya akan dibawa ke dinas perhewanan. Tentu saja itu membuat Charlotte marah besar. Bahkan mereka sempat bertengkar, apalagi ketika Nathan lepas kendali mengungkit masa lalu ayahnya Charlotte terdahulu. Pada saat itu Charlotte sangat membenci Nathan. Di dalam apartemennya Eric, ternyata Sting masih ada di dalam dan kini terlihat Sting sudah sangat besar. Bahkan dia mampu memecahkan akuariumnya. Disinilah awal mula Sting mulai memangsa buruan yang lebih besar lagi. Bukan hanya sekedar memburu hewan melata, tapi Sting juga mulai memburu manusia. Yang menjadi korban berikutnya adalah salah satu penghuni apartemen lainnya. Sting menarik tubuh si wanita tua itu, lalu melilitnya dan disimpan di ruangan ventilasi udara. Pertengkaran hebat antara Nathan bersama Heather terjadi. Heather tidak terima atas perlakuan Nathan yang sudah mulai bertindak kasar. Charlotte yang tidak ingin mendengar pertengkaran mereka memilih menutup telinganya dengan sebuah headset. Namun dia tak sadar kalau Sting sudah berada di sana, sedang mengawasi mereka. Lalu tiba-tiba Sting memburu mereka satu persatu. Charlotte tak sadar kalau terjadi kegaduhan di sana. Dia baru sadar ketika anjing itu terus saja menggonggong. Melihat rumah sudah berantakan dan sudah tidak ada siapa-siapa lagi, Charlotte menjadi curiga. Tak lama kemudian Sting kembali dan kini memburu anak bayi yang adalah adiknya Charlotte sendiri. Sting tidak menyerang Charlotte karena Sting menganggap kalau Charlotte bukanlah mangsanya. Charlotte ingat kalau si laba-laba itu takut dengan kapur barus. Dia meyakinkan memberanikan diri harus melawan dan menghentikan Sting. Dari kapur barus tersisa, Charlotte membuat sebuah cairan yang terbuat dari kapur barus untuk menjadi senjata andalannya. Dia lalu masuk ke lubang ventilasi untuk mencari keberadaannya. Terlihat kalau Nathan bersama ibunya masih hidup, hanya saja mereka terjebak oleh jaring laba-laba yang mengikat. Untung saja Charlotte menemukan Nathan. Sementara di sisi lain, datang seorang tukang bersih-bersih apartemen yang biasa rutin membersihkan apartemen tersebut. Charlotte memberitahukan kepada Nathan kalau laba-laba itu bisa dilawan dengan menggunakan kapur barus. Dan akhirnya Charlotte pun berhasil melepaskan Nathan dari ikatan jaring laba-labanya. Namun Sting tidak membiarkan mangsanya kabur begitu saja. Dia muncul dengan tubuhnya yang sudah sangat membesar. Di saat Sting mencoba mendekati Charlotte, Nathan langsung menyiramkan cairan kapur barus ke tubuh laba-laba. Dan itu memang berhasil membuat Sting kabur. Tak lama kemudian mereka dikejutkan. Prank yang terjatuh di lubang pembuangan. Dia pun sama menjadi mangsa si laba-laba. Namun dia berhasil lolos dan bertemu mereka. Prank sama sekali tidak menyangka ada laba-laba seperti itu. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk melawan Sting. Dengan alat paku tembak, Prank mencoba melawan dengan menembakkan mesin paku itu. Namun dia tak sengaja malah menembak saluran air. Kucuran air yang menyiram tubuh mereka membuat efek cairan kapur barusnya luntur. Dan apa yang mereka takutkan pun terjadi. Laba-laba itu kembali dan kini dia memangsa Prank. Nathan membawa Charlotte keluar dari sana dengan menggunakan sebuah kren. Tapi di sana mereka menemukan Heather bersama Liam, anak bayi mereka yang masih terjebak.
Masih ada sisa cairan kapur barus untuk menyelamatkan mereka. Namun mereka juga kini harus berhadapan dengan si laba-laba itu. Nathan mempunyai ide, dia memancing laba-laba itu untuk memburunya. Sementara Charlotte membantu menahan pintu agar laba-laba itu tertahan di sana. Nathan berhasil menyambungkan saluran listriknya, walaupun dia harus tersengat oleh arus listrik. Tidak membuang kesempatan, Charlotte langsung menekan tombol kren. Hingga akhirnya kren itu pun menimpa tepat di atas tubuh si laba-laba. Hingga laba-laba itu pun hancur. Mereka berempat pun selamat dari ganasnya si laba-laba itu. Namun di akhir film mereka tak sadar kalau Sting sudah meneteskan telur-telurnya di dalam sana. Dan film pun... Oke guys, jangan lupa subscribe